Kerasakti itu masih dibilang burung 80% menuju ke konslet. Makanya rawatannya itu masih seperti ini. Kalau dari segi materi ya kurang lebih 80%-an menuju ke konslet. Pembentukan awal itu yaitu yang buang telur itu, buang telur. Kalau buang telur terus mesti dikawin dan tidak menggunakan betina atau baby. Dia full kuncian di jantan buat menuju 80% itu. Jadi belum kena di titik klimaknya. Mungkin sementara ini saya masih mengikuti karakter yang dia miliki itu. Kalau Kerasakti itu ya KS itu sebetulnya simpel. Jadi dia itu tidak ada ketergantungan kayak kalau mandi nggak jalan gitu ya. Jadi Kerasakti itu bener-bener udah super simple. Intinya dia nggak usah kena jemur terlalu tinggi karena dia akan betina. Jadi di rumahnya dia cukup di kandang kotak sama jantan. Yang penting dia kena kawin aja tiap hari. Gitu. Jadi masalah dia harian mandi apa enggak menjadi suatu masalah dia jalan apa enggak. Kalau dia udah agak drop itu baru pasang lodong biar dia nelor dulu. Intinya dia ada masa buang telur. Biasanya dia dari pemakaian jam terbang 1 tahun. Kalau setelah buang telur itu 1 apa 2 dicabut dia tanpa glodok. Dan kalau masalah penjemuran itu gimana kita mindsetnya 1 minggu mau lomba di daerah mana. Kalau dia mau main di daerah panas dari seminggu itu kita coba penjemuran itu juga nggak lama, paling lama setengah jam. Kalau dia masih main di daerah dingin nggak usah main jemur sama sekali. Terus kalau bisa dibilang secara materi Kerasakti itu masih dibilang burung 80% menuju ke konslet. Makanya rawatannya itu masih seperti ini. Masih ada istilah setting yang tadi dibilang masih penjemuran atau apanya mengikuti kontes kemana. Dan kalau dari segi materi ya kurang lebih 80%-an menuju ke konslet. Jadi pembentukan awal itu yaitu yang buang telur itu, buang telur. Kalau buang telur terus mesti dikawin dan tidak menggunakan betina atau baby. Dia full kuncian di jantan buat menuju 80% itu. Jadi belum kena di titik klimaknya. Mungkin sementara ini saya masih mengikuti karakter yang dia miliki itu. Setelah dia pencabutan buang telur itu saya benar-benar gimana cara dia buang dulu lemak. Nah itu dengan cara saya menggunakan pakan fantastik pro kompetisi selama 2 hari, jemur kenceng selama 2 hari sampai jam 11-an, kurang lebih sampai jam 11. Selama 2 hari sampai lemak dia benar-benar hilang dan dia kembali ke stamina dan kondisi dia semula. Nah setelah dia kelihatan lemaknya mengurang, badannya mulai kurus, dalam artian kurus berkondisi bagus, itu baru kita main di kandang kotak tanpa glodok lagi, tanpa jemur. Nah nanti tinggal kita penjadwalan lapangnya dia itu yang penting sebelum hari H misalkan lomba minggu, Sabtu mesti kita buang birahi. Itu aja, dia paling sekarang seminggu 2 kali. Mungkin kalau saya lihat dia masih ada respon, terus masih ada lagu yang versi saya itu belum ke minor. Cuman kenapa saya bilang 80%, itu dari segi fighter dia udah hilang. Udah hilang dan dia udah punya segi double yang sangat rapat.
Cuman dari segi konslet itu saya belum dapat di materi. Yang pertama materi dari lagu dia yang bisa dibilang sejalur belum kena. Terus dari materi kayak ngunyah, mangap, dia sama saya belum ada gitu. Cuman dia punya di kualitas di 1 titik dan double rapat itu aja. Nah mungkin kalau versi saya satu itu emang burung, tadinya burung bekas sardot yang saya bikin menjadi arahnya seperti sekarang, satu itu. Yang kedua dia emang betina. Kalau betina masih agak kuat dimanggil betina. Terus emang saya mencoba kenapa arahnya belum ke full 100%. Karena pertama dia saya kondisikan di kondisi sekarang di lapang itu, saya pengen kelas sakti bermain di semua kelas, dia bisa bermain di semua kelas. Dan ya alhasil ya seperti itu. Dia masih dibilang kalau di ekor dia bisa dibilang masih berani di fighter. Cuman dia di ngembungnya sama double rapatnya ya mungkin udah nggak bisa di kelas fighter. Tapi dia di umum masih sama di bebas aksi masih bisa. Kalau kelas sakti bisa dibilang burung masih jam terbangnya masih muda ya, masih baru. Dia terakhir ke nasional itu waktu di Wiladatika di batas poin 2.500, dia bablasnya hampir ke 3.000. Jadi bukannya ya kalau secara real prestasi kita nggak dapet karena kita di bablas gitu. Itu bukannya, kalau menurut saya bukannya kalah secara kinerja, kalah di batas poinnya aja. Itu dia di piala sama di piala Kapolres itu juga sama, kita ngalamin di bablas poin. Kalau pemilihan secara versi saya dan pengalaman itu ya kalau dari betina itu awalnya saya cari burung fighter yang tipenya itu dia kalau orang dulu bilang nyengklak, itu hampir ke istilahnya kepala ke belakang dengan durasi memadai dan burung stabil, ada stabil gitu, walaupun dia nggak juara tapi ada kerja di setiap dia dibawa ke lapang. Satu itu. Yang kedua kayak Karasakti, saya menemukan Karasakti pertama itu burung sardot, tapi sardotnya dia itu stabil, sardotnya di 30 detik ngangkat sama 30 detik, sardotnya itu seperti itu. Itu awal mula saya menemukan istilahnya karakter dan prospek yang bakal menjadi arahnya seperti sekarang itu yang menurut saya memudahkan untuk mencari materi untuk ke arah yang 80% ini. Ini rencana sih ya, ini rencana kalau sebelum take over nih ya, karena ada beberapa bos di wilayah yang udah mau meminang. Saya rencana ke Bandung Lautan Api, mungkin yang dekat, karena kan itu di situ kemungkinan ada rekap ya kalau nggak salah. Saya berani kalau di betina main di rekap itu materi seperti Karasakti, karena dia ada irama lagu, masih ada irama lagu.